Halo semuanya, kembali lagi di channel JLID bareng gue Nia. Kali ini gue kedatangan laptop entry level dari Asus yang harganya cukup terjangkau tapi punya spesifikasi yang cukup menjanjikan loh buat kerja, kuliah, bahkan hiburan ringan. Ini dia Asus VivoBooks Go E14. Laptop ini udah dibekali AMD Ryzen 3 7320U, RAM 8GB, SSD NVMe 512GB, bahkan udah punya keyboard backlight loh. Jadi cocok banget nih buat kalian yang nyari laptop budget tapi nggak mau fitur minimal. Nah, di video kali ini gue bakal bahas soal desain, layar, keyboard, performa, sampai uji coba buat kerja, multimedia, sampai gaming ringan. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya. Dan jangan lupa buat subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video review lainnya dari gua. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Pertama, kita mulai dari desainnya dulu ya. Asus VivoBooks Go E14 ini punya desain yang simple tapi tetap kelihatan stylish loh. Bodinya ramping dan ringan, cocok banget buat dibawa ke kampus atau kerja. Warnanya cenderung minimalis, biasanya hadir dalam varian silver atau hitam dengan finishing matte yang gak gampang ninggalin bekas sidik jari. Logo Asus di finger cover juga kelihatan clean dan elegan. Salah satu hal yang gue suka dari laptop ini adalah angle-nya yang 180 derajat. Jadi layarnya bisa dibuka full rata dengan meja. Ini lumayan berguna banget buat kolaborasi kerja bareng teman atau sekedar nonton bareng di tempat nongkrong. Untuk bobotnya, laptop ini ada di sekitar 1,3 kg dan ketebalannya juga di bawah 2 cm. Portable banget, jadi kalau kalian sering kerja mobile, laptop ini nggak bikin pegal dibawa kemana-mana. Lanjut ke bagian layar, Asus VivoBooks Go E14 ini punya layar 14 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080. Buat nonton, mengedit dokumen, atau sekedar scrolling medsos, layarnya udah cukup tajam dan nyaman di mata. Bezelnya juga udah cukup tipis, jadi kesan layarnya lebih luas dan bikin tampilan laptop lebih modern. Di bagian atas layar udah ada webcam 720 pixel, hasilnya ya standar, tapi cukup untuk meeting Zoom, Google Meet, atau video call sama temen. Tapi jangan berharap kualitas super tajam ya. Untuk kebutuhan dasar ini udah cukup banget. Untuk speakernya, outputnya stereo dan ditenagai teknologi dari Sonic Master. Suaranya cukup jernih buat nonton YouTube atau streaming film. Tapi kalau suaranya pengen lebih nendang, gua saranin tetap pakai handset atau speaker eksternal ya. Keyboardnya udah dilengkapi backlight. Jarang-jarang loh laptop di harga entry level punya fitur ini. Jadi kalau kalian sering kerja malam atau di tempat yang agak gelap, ini bakal sangat membantu. Layout keyboardnya full size dengan tombol-tombol yang empuk dan travel key-nya cukup dalam. Ngetik di sini nyaman banget, gak bikin pegal. Untuk touchpad-nya ukurannya standar dan udah mendukung gestur multi-touch, navigasi lancar, dan responsivitasnya oke. Ditambah ada fingerprint buat keamanan tambahan. Buat editing ringan atau sekedar browsing, touchpad ini gak bakal bikin kesel. Sekarang kita masuk ke bagian jantungnya. Laptop ini pakai prosesor AMD Ryzen 3 7320U dengan 4 core dan 8 thread. Base clock di 2,4 GHz dan bisa boost sampai 4,1 GHz. Buat kelas entry level, performa CPU ini udah sangat cukup loh. Ditambah lagi dengan RAM 8GB dan SSD NVMe 512GB yang bikin proses buka aplikasi dan booting sistem berjalan dengan cepat dan mulus. Gua udah coba buat kerja multitasking dan buka Google Chrome dengan banyak tab, Microsoft Word, Spotify, dan Adobe Photoshop ringan, dan semuanya berjalan lancar tanpa lag yang berarti. Untuk konektivitasnya, laptop ini udah lengkap banget loh buat ukuran entry level. Ada satu HDMI buat sambung ke monitor atau proyektor, 2 USB Type A, buat mouse atau flash disk, 1 USB Type C yang udah kekinian banget, 1 jack audio combo, plus Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0 yang bikin koneksi internet dan perangkat eksternal makin cepat dan stabil. Baterainya juga cukup awet. Asus kasih baterai Tricell 40
Wh yang bisa bertahan sekitar 6-8 jam. Untuk pemakaian ringan kayak ngetik, browsing, atau nonton. Kalau dipakai multitasking berat mungkin bisa turun jadi 4-5 jam. Chargernya juga kecil dan ringan, jadi kalau kalian harus bawa keluar gak nambah beban di tas. Jadi kesimpulan gua adalah laptop ini cocok banget buat pelajar, mahasiswa, atau pekerja yang butuh laptop ringan, stylish, tapi tetap punya performa mumpuni buat kerja dan hiburan ringan. Dengan harga kisaran 4-5 jutaan aja untuk secondnya, kalian udah dapetin Ryzen 3 7320U, RAM 8GB, SSD NVMe 512GB, keyboard backlight, port lengkap, dan Ansel Live Flat 180 derajat. Menurut gua, ini salah satu laptop budget paling worth it saat ini. Apalagi buat kalian yang butuh perangkat buat nugas, kerja remote, atau sekedar hiburan ringan. Oke, itu dia review lengkap dari gua soal Asus VivoBooks Go E14. Kalau kalian punya pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian udah pernah pakai laptop ini juga, share pengalaman kalian di bawah ya. Jangan lupa like, share, and subscribe ke channel ini dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan update video terbaru dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya and bye-bye.